Guys, tahu nggak sih Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN yang masuk dalam 20 besar dengan pelabuhan terbaik di dunia loh. Dan gak cuma itu, di Indonesia, sektor pelabuhan merupakan penyumbang terbesar bagi dividen negara. Gimana ceritanya ya? Kita bahas. Kalau kita ngomongin pelabuhan yang ada di Indonesia, nggak diraguin lagi, jumlahnya banyak banget. Gimana enggak? Negara kita maritim kan, alias perairannya lebih luas dari daratannya. Dengan luas mencapai 5,8 km persegi, ya otomatis bikin Indonesia punya banyak pelabuhan kan? Nah, berapa sih jumlahnya? Menurut Kementerian Perhubungan, data per 2021 jumlah pelabuhan di Indonesia mencapai 3.227. Nah, dari jumlah itu ada 1.152 pelabuhan yang dikelola oleh terminal khusus. Sebanyak 930 pelabuhan dikelola terminal untuk kepentingan sendiri. Kemudian ada 70 pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Sedangkan sebanyak 1.075 pelabuhan dikelola oleh unit pelaksana teknis. Nah, dari ribuan pelabuhan yang ada di Indonesia itu, yang bikin bangga adalah pelabuhan kita dicap terbaik yang saingannya udah bukan lagi negara di ASEAN, alias negara-negara di bagian barat. United Nations Conference on Trade and Development atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan, Indonesia tuh jadi satu-satunya negara di ASEAN yang masuk dalam 20 besar sebagai negara pelabuhan terbaik berdasarkan kinerja industri pelabuhan pada 2022. Kenapa bisa ya? Nah, ternyata capaian itu dihasilkan dari adanya aktivitas rata-rata pergerakan kapal kontainer di pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang mencapai 1000 GT ke atas sejak semester 1 2022. Nah, kalau kalian belum paham GT itu apa, jadi ini tuh sebutan buat satuan volume kapal. Nah, gak cuma itu, wailing time atau waktu tunggu proses untuk muat bongkar barang di Indonesia pun sekarang mencapai 24,9 jam. 24,9 jam, apakah itu waktu yang lama? Nah, ternyata enggak. Itu udah termasuk waktu yang cepat dibanding dengan 6 tahun yang lalu. Waktu bongkar muat di pelabuhan Indonesia diklaim bisa mencapai 1 minggu. Makanya yang sekarang nih bikin Indonesia berada di peringkat 9 di bawah negara Kanada, Australia, Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Prancis, dan Italia. Dalam data yang sama dengan kategori kedatangan kontainer yang ada di Indonesia, ini tuh diklaim di atas rata-rata dibanding dengan pelabuhan yang ada di dunia. Kenapa bisa? Jadi rata-rata pergerakan di pelabuhan dunia itu mencapai 20,1. Nah, sedangkan di Indonesia itu angkanya 24,9 gitu. Oh iya guys, Opung Luhut Binsar Panjaitan pun selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bilang nih, kalau capaian tersebut buah dari upaya digitalisasi yang terus didorong oleh pemerintah. Digitalisasi di sektor pelabuhan ini dinilai udah mampu ngedorong efisiensi sehingga bisa ningkatin pendapatan negara dan ngurangin sebanyak mungkin peluang korupsi. Wah, keren ya. Tapi ngomong-ngomong dicap sebagai pelabuhan terbaik di ASEAN, emang sepenting apa sih pelabuhan buat negara kita? Ya pastinya penting banget. Selain fungsinya sebagai konektivitas antar daerah di Indonesia ataupun antar negara, kan otomatis pelabuhan itu ngasih dampak ekonomi baik secara regional maupun nasional. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia udah jadi kargo tujuan internasional. Ya sebut aja Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta.
Pelabuhan ini menangani 50% dari seluruh arus barang yang keluar atau masuk Indonesia. Pelabuhan ini juga udah mampu ngelayanin kapal-kapal generasi mutakhir yang secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional. Itulah kenapa pelabuhan di Indonesia dinilai jadi barometer perekonomian negara. Soalnya ya, nyumbang devisanya gede banget. Seberapa besar sih sumbangannya ke negara? Nah, kalau kita lihat, kondisi industri pelabuhan Indonesia tuh sekarang lagi ada di momentum terbaik pasca pandemi COVID-19. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo misalnya, jadi 10 besar BUMN dengan setoran dividen terbesar ke negara pada 2022. Berdasarkan laporan BPK, realisasi setoran dividen BUMN yang masuk dalam pos pendapatan kekayaan negara dipisahkan atau KND mencapai 40,5 triliun atau 109,46% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar 37 triliun. Nah, PT Pelindo sendiri nyumbangin dividen negara sebesar 1.300-an triliun loh. Wow, besar banget kan? Tebak deh, kira-kira pelabuhan mana ya yang nyumbangnya paling besar buat perekonomian negara? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.